kita atau langkah kita sebagai kader IMM untuk pemilu 2024 atau ini yang udah di depan ini pilkada nih. Oh iya, pilkada. Gimana ya? nih langkah konkret kita ini IMM ini? Kita sebagai mahasiswa ya kan perannya di mana? Perannya adalah mengawal proses demokrasi. Menang jadi pemimpin, kalah jadi abu. Oke, Abang, kemarin itu sempat ada statement dari ketum partai, yang mana pada saat rakernas dia mengatakan Rakernas apa ini? Rakernas mahasiswa? Enggak, rakernas itu iya. partai gini loh Bang, partai merah loh. Iya. Nah, dia bilang bahwa demokrasi yang paling cacat adalah demokrasi 2024 ini. Nah, menurut Abang, statement beliau itu gimana itu Bang? Betulkah ini tolak ukur dari demokrasi ini dibilang cacat? Apa gara-gara dia nggak menang, partai dia nggak menang atau gimana itu Bang? Aduh. Ini sudah mulai ke umum ya? Ya, kita ke umum ya. Terlalu mendekati jurang kalau kita masih masuk ke IMM. Kita ke umum Jo. Umum dulu. Kita ke umum Jo. Jangan Jo ya? Iya, umum kita Jo. ke umum Jo. Oke. Kita ke umum aja. Jadi kalau tadi statement yang disampaikan ya, Ketum kan? partai. Iya. Ini kalau pandangan saya ya. Inisial Megawati. Tit gitu ya. Oke, nanti di tit ya. Tit gitu ya. Oke. Enggak. Kalau saya kan pandangannya adalah itu hak prerogatif daripada partai. Ya kan. Partai memberikan statement, memberikan pandangan. Saya rasa wajar-wajar aja, ya kan, nggak menjadi persoalan, hal-hal yang wajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena pandangan daripada setiap partai melihat daripada kondisi demokrasi saat pemilu kemarin kan sangat panas sekali kan begitu. Panas Sekali kan begitu. Sehingga melihat daripada kondisi pemilu kemarin itu kan ada 3 calon yang itu, wih, itu luar biasa kalau bagi saya, Bang. Cuman kalau pandangan daripada yang disampaikan sebenarnya kan itu hal yang wajar. Cuman di sisi lain ya kan kewajaran yang saya sampaikan adalah tidak menghilangkan kita sebagai mahasiswa untuk berpikir nalar kritis itu. Kalau pandangan saya, kalau memang kemudian daripada partai itu menyampaikan hari ini 2024 adalah demokrasi yang paling cacat, iya kan? Apakah kalah atau gimana itu? Nah, kan nggak jelas juga parameter yang dibilang cacat. Indikatornya kan nggak jelas ini Bang. Ya gitu. Kalau misalnya pandangan saya hal yang wajar, cuman di sisi lain kalau mungkin ya, ini asumsi saya. Asumsi saya adalah bahwa karena adanya beberapa persoalan yang ada di proses pencalonan hingga pemilihan itu. Kan teman-teman paham juga ya. Dalam proses pemilihan kemarin pencalonan itu kan hingga merubah umur ya kan, mengurangi umur sampai pada ya kan, merubah, kemudian adanya condong ke money politik dan sebagainya, black campaign dan sebagainya, sampai pada proses pemilihan. Kalau yang paling baru dulu kemarin kalau saya ingat itu adalah kenetralitasan aparatur negara. Itu yang belum saya bahas sebenarnya. Nah, netralitas aparatur negara itulah yang memang dirasa ya kan memang haruslah kemudian secara undang-undang pemilu juga disampaikan memang presiden harus netral kan begitu. Cuman di sisi lain presiden memberikan statement kan begitu. Pakai ini besar ya, papan besar ya, dia jelaskan undang-undang ya. Dari statement itulah kemudian lagi rame. Terus habis kemudian ditambahlah dengan bansos. Waduh. Bansos yang mau dibagi-bagi di depan istana itu kan begitu. Nah, sehingga orang menganggap awamnya adalah kenapa mendekati hari ini, mendekati pemilu, kenapa nggak sebelum pemilu kan? Kenapa nggak pas corona? Tapi kan corona kan sudah masuk penjara ya. Karena kan sudah masuk penjara ya. Dengan dipotong 10.000 per paket. Hingga hari ini. Itu juga akhirnya kan harusnya merefleksikan. Ketika kondisi seperti itu, kadernya malah gitu. Oke Bang. Misalnya. Terus kita tetap bahas yang umum dulu, bahas ini yang Partai Merah ini. Kemarin juga statement dia itu
dia akan menjadi oposisi. Menurut Abang, Berat dalam demokrasi atau politik ini haruskah ada oposisi? Iya sih. Nah, Bagus juga, Gilang. Kalau ngomongin soal perjalanan oposisi ini, seharusnya patutnya kita harus melihat check and balance dari pemerintahan itu. ya. Check and balance dalam artian daripada kita masyarakat, kita harus selalu mengingatkan ketika memang pemerintah melakukan kesalahan. Begitupun pemerintah seharusnya melihat daripada kesejahteraan yang ada di masyarakat sebagaimana Undang-Undang Dasar kan begitu. Nah, bagi saya oposisi juga perlu ya bagi saya ya. Kenapa saya bilang perlu? Karena di sisi lain keseimbangan daripada itu dilihat daripada kondisi di mana akan melihat bahwa pemilu yang sesungguhnya adalah pemilu yang berintegritas dan baik kan begitu. Makanya saya bahas itu. Belum lagi bahas terkait dengan bagaimana penyelenggara pemilu itu. Cuman poinnya adalah netralitas yang dilakukan oleh aparatur negara, ya, misalnya polisi, TNI dan sebagainya itu. Ya kan sampai PNS kepala desa yang demo. Mana baca begini. Ya. Kira-kira kepala desa demo karena apa sih? Karena gitu. Itu juga sih kok sampai ngerusakin pagar itu kan. Waduh. Sebenarnya pada akhirnya kan sekarang berapa? Tambah 99 tahun ya. Jadi 9 tahun, Bang. Nah, sebenarnya itu bukan lagi dinasti tuh, Bang. Apa? Itu 7 turunan itu dia dapat jadi kepala desa itu. Kalau saya tiga kali sudah berapa puluh tahun itu ya. Jadi 27 tahun. Saya tertarik kayak jadi kepala desa, Gilang. Saya kayaknya tertarik jadi kepala desa ya. Daripada presiden. Kalau presiden jelas. Nggak bisa, Bang. Apa? Nanti anaknya dulu. Gitu ya. Nanti. Karena kita ini adalah kalau kata Bambang Pacul itu, Bang, kita inilah Korea. Opa. Korea kredit A, yang mana yang berjuang, yang berusaha, yang berpuasa tapi nggak tahu bukannya kapan. Nah, gitu, Bang. Tadi kan Abang bilang soal penyelenggara pemilu. Nah, kalau penyelenggara pemilu ini kita berarti KPU, Bawaslu. Tapi Bang, ini kalau kita bahas soal penyelenggara pemilu ini ketua KPU-nya loh, Bang. Itu dia kan, aduh. Saya masuk jurang lagi nih. Ya. Itu menurut Abang gimana sih kode etik dari atau moral lah sebagai ketua KPU loh? Kalau saya sebut nama beliau dengan ini aja, Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Itu gimana, Bang? Sebelum ke sana ya, Gilang ya. Yang kita pastikan bahwa saya nggak perlu menjelaskan ya, apa itu pengertian KPU, pengertian Bawaslu kan begitu. Yang pastikan secara sederhana bahwa KPU adalah penyelenggara daripada pemilu. Ya. Bawaslu adalah pengawas daripada KPU kan begitu. Nah, daripada KPU dan Bawaslu ini seharusnya kan KPU ini bersikap netral dan independen. Ya harus. Ya kan? Karena penyelenggara. Harus kan? banget. Penyelenggara. Bahkan kalau melihat seharusnya kan kemudian KPU dan Bawaslu ini ngomongin soal pelanggaran pemilu sebenarnya kita nggak bisa membuktikan ya. Cuman yang bisa membuktikan hari ini kan ketua KPU melakukan yang namanya asusila kan. Ya, begitu. tindak asusila. Nah, di luar negeri lagi. Kalau hal yang muncul sebenarnya bilang kalau ngomongin soal itu bagi saya adalah pribadi daripada individu sebagai Hasyim Asy'ari, ketua KPU. Tapi yang saya sayangkan adalah penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ketika menjadi ketua KPU itu menjadikan sebagai alat ya kan, bahasanya berpolitik juga sih sebenarnya. Alat untuk menggait, mengakses atau memberikan value kepada perempuan untuk mencapai tujuan nafsu belaka kan begitu, nafsu pribadinya, sehingga berapa ratus juta yang sudah dikeluarkan kan begitu. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Seharusnya ketua KPU ya kan, atau KPU di bawahnya kan seharusnya dengan kekuasaan yang dia miliki seharusnya memberikan nilai, memberikan informasi, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kita ini harus melakukan yang namanya pemilu yang sehat kan begitu. Sehingga pemilu yang sehat dimaksud adalah money politik. Sekarang luar biasa kan begitu. Nah, seharusnya kan KPU dan Bawaslu ya kan itu juga kemudian bertanggung jawab atas terjadinya money politik itu.
ya kan? Ya harus. Dia harus bertanggung jawab atas money politik itu. Ketika salah satu daripada calon dewan pimpinan daerah atau calon-calon yang ada itu melakukan yang namanya money politik. Kalau di undang-undang jelas ya, pasal berapa? Pasal 532. Itu bisa kan, pidana itu Bang ya. Itu kan jelas kan. Ya. Artinya bahwa KPU harus menegak tegas bagi para calon yang melakukan money politik. Sekarang ada namanya e-money politik. Ada e-money politik ada maksudnya. Itu gimana itu Bang? Itu gimana itu? Kalau e-money kayak gitu. Kita pakai ShopeePay kah atau gimana itu? Kayak begitulah. Jadi ShopeePay, Dana, OVO, tiba-tiba ada uang masuk. Ini kan harus tanya, ini uang dari mana tiba-tiba masuk ini kan. Tiba-tiba tulisannya nomor 2, milih nomor 3, milih nomor 4, ya kan. Sebenarnya kalau Emang ada kayak gitu Bang kemarin-kemarin? Tidak menutup kemungkinan ya. Karena kan cuman kan caranya aja yang Abang pernah dapat atau gimana? Enggak. Saya sih yang wajar-wajar aja. Iya. Yang wajar itu yang gimana, Bang? Yang wajar itu yang ya memilih dengan kapasitas yang dia miliki, apakah dia cocok menjadi seorang pemimpin kan begitu. Apa kira-kira yang dibawa, program yang dibawa kan begitu. Nah, money politik sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya adalah lebih mudah untuk memberikan uang dan sebagainya. Cuman kekurangannya adalah lebih gampang untuk diselidiki ketika memang itu money politik. Kan ada jejak digital di sana. Nah, jejak digital itulah yang kemudian gampang untuk diselidiki menjadi sebuah pelanggaran. Pelanggaran apa ya? Pelanggaran terkait dengan pemilihan kan begitu, atau pemilu kan begitu. Nah, pelanggaran pemilu itulah yang kemudian yang kemarin ramai itu kan soal putusan nomor 90 itu ya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kamu tanya soal money politik atau KPU dan Bawaslu, harus jelas. Dia harus bersifat independen dan netral terhadap siapapun yang mencalonkan kan gitu. Cuman ya kan pada akhirnya sekarang logikanya ya kan, kalau misalnya itu demokrasi itu berjalan dengan bagus, Gilang, maka saya tidak ada soal permohonan pelanggaran pemilu, gugatan pelanggaran pemilu. Kalau demokrasi wajar-wajar aja. Ya kan, itu logis bagi saya. Ketika memang itu normal dan kalau bahasanya teman-teman supremasi itu kan pemilu yang berintegritas. Ya, begitu. Pemilu yang berintegritas kan begitu. Ya kan. Pemilu yang berintegritas dan baik dan benar ini kan daripada pemilu itu kan begitu. Cuman yang tadi saya sampaikan adalah misalnya kalau logikanya kalau sudah baik-baik aja nggak mungkin ada gugatan permohonan di MK. Artinya kalau ada permohonan di MK, saya rasa secara pribadi menganggap bahwa ini tidak baik-baik aja kan begitu. Saya rasa tidak baik-baik aja. Tapi bukan kayak nyari-nyari kesalahan kan itu Bang, atau gimana? Kalau ngomongin nyari kesalahan Gilang, ya kan. Kalau memang dia secara baik dan secara hati menerima, ya kan. Maka kita harus melihat aja bahwa memang penerimaan kekalahan itu seharusnya menjadi kedewasaan secara politik kan begitu. Ya kan. Nah, kedewasaan politik itulah karena mungkin ya, saya udah keluar berapa miliar kan, saya harus mempertahankan begitu. Pada akhirnya keputusan MK adalah final and binding. Selesai kan, selesai Pak, gitu kan. Selesai di situ ya. Iya kan. Nah, posisinya adalah saya melihat ada suatu hal yang itu menjadi bentuk demokrasi yang menurun bagi saya. Di 2024 ini memang adanya soal pelanggaran pemilu atau indikasi ada pelanggaran pemilu itu yang disampaikan dalam MK. Meskipun saya tetap hargai ya putusan MK memang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon kan begitu. Cuma di sisi lain dengan kerasnya kemarin bahkan antusias masyarakat untuk melihat apakah ini beneran menang atau tidak kan begitu, itu sangat bisa dinilai loh. Antusias itu menggambarkan bahwa masyarakat ini sangat ingin mengetahui proses pemilu kan begitu. Kalau kita bahas MK kan Bang, kemarin itu kan ada namanya dissenting opinion kan, perbedaan opini dari hakim ini. Itu menurut Abang gimana tuh? Kenapa sih seorang hakim MK bisa adanya dissenting opinion, perbedaan opini? Kalau saya sederhana aja. Yaitu salah satu bagi saya bentuk
politik juga kan begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sisi lain kita melihat bahwa ngomongin soal daripada dissenting opinion ini kan kita beda pandangan dari hakim satu dengan hakim yang lain. Tinggalkan nanti melihat misalnya hakimnya 5 yang dissenting 2 yang tidak 3, yang memutuskan 3 misalnya untuk tidak salah kan adanya kan yang dissenting opinion masih kalah kan begitu. Sehingga keputusannya adalah memutuskan tidak bersalah kan begitu. Nah, saya sederhana aja bahwa memang dissenting opinion itu melihat adanya ketidakbaik-baikan dalam yang terjadi dalam proses pemilu itu. Berarti bisa kita lihat langsung ya Bang? Oh berarti ini kok ada juga yang masih memikirkan A, ada yang juga pikir B? Artinya bahwa memang di sisi lain hakim juga merasa sadar bahwa memang ada hal yang menjanggal kan gitu. Atau mengganjal. Menjanggal dan mengganjal soal proses itu kan gitu. Sehingga dissenting opinion menjadi wah, dissenting opinion ini sangat menarik sebenarnya kalau dibahas, menjadi tulisan, jurnal sebagainya sangat menarik dibahas. Apalagi kalau saya rasa kemarin itu yang paling bagus dibahas itu adalah netralitas aparatur negara dalam kontestasi pemilu 2024. Itu sangat menarik sekali, Gilang. Emang ada ya Bang, polisi atau tentara yang nggak netral gitu, ada nggak? Sejauh ini yang saya lihat ya kan. Kota Malang di Kota Malang ada nggak? Kan kita di Malang yang dingin kan. Kenetralitasan itu kan jelas ya kan, jelas harus ada dalam polisi, TNI dan sebagainya. Bahkan kepala desa, perangkat desa, PNS dan sebagainya ya kan. Kalau kamu tanya ada dan tidaknya ya kan soal hal semacam itu saya kurang tahu sebenarnya. Ada dan tidaknya terkait dengan polisi, TNI, aparatur negara itu adanya membantu pemilihan, saya nggak tahu. Cuman yang pasti mereka adalah bagian daripada mengamankan proses pemilu itu, ya kan? Kenapa diamankan? Karena agar tidak adanya pendukung yang fanatik menyerang satu sama lain, ya enggak? Itu yang diharapkan. Bagaimana aparatur negara tetap bersikap netral. Dia punya hak untuk memilih, ya kan? Tapi tidak punya hak untuk mendukung secara terang-terangan, ya kan, mendeklarasikan saya kesatuan TNI Angkatan Laut mendukung A, misalnya kan. Itu nggak bisa ya Bang, nggak bisa ya? Nggak bisa kan, sehingga itu tidak menjadi aspek netralitas yang dibangun. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman ya, bahwa dalam pemilu ini hingga hari ini sebenarnya ini sangat baik untuk dijadikan tulisan. Banyak banget. Tadi sampaikan netralitas itu, ya kan. Terus kemudian yang kedua misalnya, ngomongin soal soal demokrasi di Indonesia, ya kan? Demokrasi di Indonesia mengenai Pilkada 2024 atau Pemilu 2024. Bagaimana demokrasi di Indonesia, ya, misal tinjauan perspektifnya dalam Undang-Undang Pemilu, ya kan? Oke. Itu bisa. Atau menganalisa daripada Undang-Undang MK yang sudah ada, ataupun yang paling bagus lagi itu terkait dengan ancaman money politik, ya kan? Kesadaran ancaman money politik terhadap pemilu 2024 dan pilkada 2024, perspektif kesadaran masyarakat. Itu sangat bagus sekali. Itu judul skripsiku kayaknya. Waduh. Itu sangat menarik sekali. Makanya saya harap kader-kader IMM, kader-kader supremasi, ya kan, lebih mengkritisi dan menelaah kira-kira mana yang saya bisa jadikan sebagai tulisan itu sendiri. Itu oke Bang, kalau kita bahas pemilu 2024 lagi. Kemarin Abang milih nggak? Saya milih. Di mana Bang? Di mana? Kalau saya presiden, kalau presiden kan bisa di mana aja ya kalau kalau daerah kan. Kalau saya kembali ke daerah untuk memilih. Cuman di sisi lain saya harus tetap memilih karena saya ingin pastikan bahwa hak demokrasi saya dilakukan Tapi milih semua Bang, legislatif, eksekutif. Saya pilih semua. Kalau eksekutif siapa Bang? 1, 2, 3 nanti tak chat. Oke, siap. Jadi pasti, gitu ya, Rek. Pasti ada yang tak pilih untuk Gresik ke depan. Gresik ke depan ya. Karena saya dari Gresik ya, makanya saya harus memilih siapa yang bisa memimpin Gresik ke depan. Ya, Rek. Gresik. Jadi gitu. Itu di TPS-nya di Gresik ya, Bang? Bukan di Malang ya? Bukan. Kalau saya karena Gresik langsung saya balik aja. Tapi kalau presiden jelas siapa yang saya pilih. Oh, siap. Cuman nggak bisa saya sampaikan. Tapi kalau yang penting
DPR hari ini apalagi menuju pilkada ya. Ya. Saya akan pastikan dan saya akan ingin memastikan bahwa siapa yang akan memimpin Gresik ke depan, Ya. ya kan dia yang memang bisa membawa dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Gresik. Nah, kalau untuk Malang ini siapa ini Bang? Ini Malang ini kan sudah banyak baliho ini di pinggir-pinggir jalan, depan kampus. Kalau Ada hashtag ini Bang, itu gimana Bang? kalau Malang yang jelas. Arahan untuk kader-kader IMM supremasi hukum lah. Kalau kader-kader IMM supremasi hukum dan kader-kader IMM, kalau kader-kader supremasi hukum, saya rasa gunakan hak demokrasi kalian untuk memilih. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus menelaah dan melihat siapa yang kira-kira cocok untuk menjadi seorang pemimpin di Kota Malang. Yang ketiga, ya kan teman-teman menganalisa dan berpikir kira-kira proses terjadinya pilkada 2024 nantinya itu berjalan dengan lancar atau tidak. Maka teman-teman yang bisa memastikan itu, kalau memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh daripada salah satu calon di pilkada, teman-teman punya hak di sana. Yang pasti yang jelas bahwa kita daripada IMM ya kan seharusnya mendiasporakan daripada mendukung kader yang diasporakan menjadi sosok di pemilu itu. Ya emang kan? udah ada sekarang Bang? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada Dan harus diusahakan ada sebenarnya. Harus diusahakan dan ada. kita sebagai kader IMM ya kan. Cuman di sisi lain sebagai mahasiswa harus mengkritisi siapapun yang terjadi dan memiliki pelanggaran, kita harus kritisi. Siapapun itu. Maupun kader IMN maupun tidak kader IMM atau saya yang bilang peran mahasiswa. Biarpun yang di atas kita juga. Saya pun bilang peran IMM. Jadi IMM harus bentuknya netral. Tapi itu bukan jadi politik identitas Bang. Kita anak IMM harus milih IMM. Enggak atau gimana? Ya, IMM tidak untuk jadi misalnya satu IMM harus memilih A, IMM memilih B, tidak juga. Semua kader punya hak untuk memilih siapa. Yang pasti yang adalah dia yakin dengan pilihannya kan begitu. Nah, cuman harapannya kan kader IMM membantu daripada kader-kader yang diasporakan. Misalnya saya ya kan begitu membantu saya ketika saya jadi kan begitu bagaimanapun presiden gitu. Kan begitu bagaimanapun membantu dalam artian ya bukan untuk mendeklarasikan dengan atas nama IMM, saya rasa nggak gitu juga lah caranya kan begitu. Ya dengan cara yang elegan lah bahasanya kan. Di sisi lain teman-teman mendukung dalam artian kita mendukung juga, cuma jangan bawa nama IMM. Itu aja pesan. Jangan bawa nama IMM, jangan bawa nama supremasi apalagi kan. Karena apalagi di tataran komisariat itu ngomongin soal nilai. Jangan ngomongin soal politik praktis. Ya kan, kasihan kader-kader ya Bang, kader-kader yang masih di bawah. Ya pasti saya ingin sampaikan ngomongin soal pemilu Gilang, ya kan. Kader supremasi harus, saya bilang, kader-kader supremasi harus menganalisa, mengkritisi dan melihat proses terjadinya pemilu dan pilkada. Dan itu harus teman-teman comparekan dengan kondisi realita yang ada. Itu pesannya. Sehingga kader-kader itu bisa menganalisa kondisi hari ini, kondisi pilkada yang akan datang. Sehingga itu menjadi paradigma bahwa hari ini demokrasi Indonesia apakah baik-baik saja dan tidak baik-baik saja, kita harus melihat parameternya. Begitu Gilang. Jadi memang kita harus jadi check and balance nih. Betul. Jangan biarkan ini orang-orang tua ini bermain sendiri, gitu ya. Ya jangan gitu juga. Atau gimana? Ini abang ini terlalu. Kita main santai aja Bang. Jadi jangan biarkan ketika ada kecurangan, janganlah kita tutup mata. Betul, kalau sepakat. Ya, janganlah kita tutup telinga, kayak nggak mendengar nih ada kecurangan. Sepakat. Jadi ketika ada sebuah kecurangan, kita ini udah ada kajiannya nih. Ya, IMM harus jelas bahwa jangan pernah menggunakan nama IMM dalam kontestasi pemilu. Karena IMM bukan partai politik. Ya, begitu. Emang ada IMM yang sudah dibawa ke partai politik, Bang? Biarkan IMM yang tahu soal itu. Kalau saya di Malang hari ini nggak ada sih. Oh, nggak ada ya di Malang ya? Di Malang masih adem ayem. Di Malang, saya rasa kader-kader yang ada di Malang hari ini fokus liburan ya? Ya, liburan. Kan, healing gitu. Kan begitu. Ya. Belum ada soal ngomongin politik. Makanya ketika balik liburan nanti, pemilihan pilkada November ya? Ya, November. Teman-teman balik Agustus, September ya. Nah, itu nanti teman-teman harus mulai kajian. Hari ini kan habis ini kan ada mahasiswa baru ya. Ya kan? Bagus untuk diajak soal ngomongin politik dan pemilu atau ngomongin pilkada ke depan, bagaimana politik yang terjadi. Saya harap teman-teman IMM Supremasi buat suatu kajian ya kan? Mengenai soal demokrasi, soal politik, soal pemilu.
kepada siapapun yang ingin belajar dengan teman-teman MM Supremasi. Ya, apalagi kan ini nanti yang masuk ke Malang ini ada sekitar 200.000 mahasiswa baru. 200 mahasiswa, 200.000 mahasiswa baru di seluruh tataran Malang Raya. Makin sumpek Malang ini. Ya, makin sumpek ini Malang ya. Makin macet ya. Terus ditambah lagi dengan November pemilihan. Gimana itu sumpeknya Malang itu, Bang ya? Malah jadi sumpek, tapi semakin semakin rame ya. Semakin rame. Semakin banyak ruang-ruang diskusi, dinamika tercipta kan gitu, dinamika Bang. Yang ada ya kan. Maka saya harapannya mahasiswa baru ya kan, apalagi Universitas Muhammadiyah Malang ya. itu tidak apatis gitu. Tidak abai dalam pemilu, tidak abai soal organisasi, tidak abai soal wadah belajar untuk berkembang dan berproses. Saya harapkan mahasiswa baru untuk itu. Karena jadi mahasiswa baru itu kan mahasiswa itu berpikir, saya di Malang, saya mau nyari apa sih? Bukan nyari apa terkait dengan ilmunya, tapi wisata di Malang ini apa sih kan gitu. Ya, biasanya kayak gitu kalau mahasiswa sekarang, Bang. Tapi di sisi lain kan, berjalannya waktu mahasiswa baru harus berpikir, para teman-teman mahasiswa baru ya, mikir nanti ya, bahwa setelah saya masuk kuliah, tujuan saya ke Malang ini apa? Kuliah? Atau jalan-jalan atau healing ya. Kalaupun sebenarnya menjadi seorang mahasiswa, kita harus belajar betul yang namanya terkait dengan perkuliahan ya kan. Trikoda perkuliahan. Betul. Dan itu kemudian didapatkan dalam proses-proses dialektika, diskusi dan sebagainya. Dan saya rasa semua organisasi ada, termasuk IMM dan Supremasi Hukum. Dan di sinilah tempatnya ya, Bang. Wadahnya untuk berproses. Betul. Karena dari saya kader baru pun atau mahasiswa baru pun, saya coba mencari di manakah kira-kira wadah yang tepat untuk saya untuk berproses dan belajar. Sehingga pada akhirnya saya hari ini menjadi belajar untuk menjadi seorang praktisi hukum atau namanya paralegal dan sebagainya, magang di kantor hukum kan begitu. Harapannya kan teman-teman juga konsisten dengan apa yang diinginkan. Mau notaris ya kan, mau jaksa, hakim, pengacara, advokat kan begitu. Harapannya dengan keinginan teman-teman mahasiswa baru misal Fakultas Hukum itu menjadi keniscayaan yang harus teman-teman pegang kuat menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa. Cuma dua ya? Maha Esa sama mahasiswa. Oke, Bang. Bang, gini. Closing statement lah dari Abang ini untuk kayaknya kita udah mau di penghujung podcast hari ini. Closing statement untuk politik, pemilu dan demokrasi 2024 ini. Gimana sih ini untuk terakhir dari Abang ini? Sebelum kesana tadi tuh, saya lupa menyampaikan. Apa nih? Tadi itu soal DKPP sebenarnya daripada putusan itu sebenarnya ya kan daripada putusan DKPP sebenarnya bagus juga untuk dibahas itu teman-teman karena daripada DKPP itu apa sih tujuannya kan gitu mencoba untuk DKPP itu kan beberapa hal yang disampaikan 3 atau 4 itu yang berintegritas kemudian yang terhormat ya kan kemudian apalagi saya lupa itu. Nah itu teman-teman harus menilai apakah kemudian keputusan DKPP hari ini sudah bisa menjadikan keterwakilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU atau tidak kan begitu. Yang pasti DKPP ya kan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu ya kan. Ya DKPP betul pengawas pemilu ya kan. Seharusnya mereka melihat secara menyeluruh daripada para penyelenggara-penyelenggara yang lain kan begitu. Kalau ngomongin ini baru terungkap aja. Siapa tahu dan saya nggak seujur siapa tahu ada para penyelenggara yang lainnya itu melakukan pelanggaran yang sama. Karena ini ngomongin pribadi loh. Bukan ngomongin pelanggaran dilakukan oleh KPU dan sebagainya. Tapi ketua KPU kan. Iya meskipun ketua KPU, tapi di sisi lain ini soal daripada individual dia. Sebagai manusia membutuhkan nafsu, cuman kesalahannya hanya menggunakan kekuasaan dia sebagai ketua KPU. Dia kan, Bang. Betul. Nah misalnya hal-hal yang lain sama dengan posisinya. Misal ketua Bawaslu, RI dan sebagainya kita nggak tahu ya. Cuma di sisi lain DKPP harus kemudian lebih spesifik atau lebih terjun untuk melihat bagaimana kondisi itu. Tapi udah tepat nggak itu, Bang, dipecat? dengan bukti yang ada ya.
dengan bukti yang ada, memang adanya apa namanya bujuk rayuan hingga pembuatan surat pernyataan untuk menikah sebagai saya rasa cukup tepat ketika memutuskan daripada membebaskan kerjakan seorang Hasyim Asyari menjadi ketua KPU. Bahkan dia memberikan statement juga bahwa terima kasih kepada ketua DKPP untuk bebas kerjakan saya dalam beban-beban yang berat di KPU. Gitu. Berarti memang berat ya demokrasi sekarang ya. Sekarang boleh bilang begitu ya. Iya, ya. Kalau closing statement dari saya begini, Rek. Ya, gimana? Memilih dan kita sebagai orang yang memilih, ya kan, dan kita ini melihat siapa yang akan kita pilih, maka pilihlah atau bijaklah untuk memilih dalam proses pemilu, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal demokrasi, ya kan, saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa adalah orang yang mengawal demokrasi itu sendiri. Sepakat, ya. Stabilitas demokrasi kita sendiri sebagai mahasiswa, ya kan. Yang ketiga, soal politik, ya kan. Bagaimanapun kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia harus berpolitik, ya kan. Maka harus belajar soal politik itu sendiri. Yang keempat, ya kan. Dan saya rasa yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa baru, ya kan. Seluruh mahasiswa, seluruh kader IMM atau seluruh mahasiswa, ya kan, berorganisasilah, ya kan, apapun organisasimu, ya kan, apapun organisasi yang kamu ikuti, yang pasti belajar dan berproseslah dalam organisasi, karena organisasi saya rasa itu menjadi wadah dalam belajar, berproses dan berkembang, dan sesuai daripada keinginan mereka, tapi pesan saya lakukan itu dengan cinta. Lakukan itu dengan cinta, karena dari cinta kita berasal dari atas nama cinta. Dia menciptakan kita karena tujuan cinta kita untuk mendatanginya, dan demi cinta pula kita menghadapnya. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ya. Oke, thank you Bang atas closing statementnya. Ya, dari kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Gilang. Atas sehat-sehat ya. Waktunya aja sehat-sehat ya Bang. Jangan lupa bahagia. Dan akhir kata dari saya, lantang bicara, berani aksi, dan bertanggung jawab. Iya. Oke, sekian. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.